Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPS 2, kelompok 5 akan memaparkan materi PPKN mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan dalam mempertahankan keutuhan wilayah NKRI. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 5 yang pertama yaitu Nadira Zalianti, Nidia Keila, Nur Aisyah Datu Kombong, Peter Sena, saya sendiri yaitu Putri Mega, dan yang terakhir ada Shirley Joanna. Sebelum masuk ke materi, saya ingin menjelaskan mengenai mengapa persatuan dan kesatuan sangat penting bagi Indonesia. Arti pentingnya persatuan dan kesatuan memang tidak lepas dari perjuangan kemerdekaan yang sudah dicapai bangsa Indonesia. Dengan hal itu, Indonesia tidak akan terombang-ambing dan memiliki keteguhan untuk hidup bersama. Selain itu, arti pentingnya persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia adalah untuk menghindari konflik serta perpecahan antar golongan masyarakat. Hal ini dikarenakan Indonesia terdiri dari berbagai macam kebudayaan. Persatuan dan kesatuan terpatri jelas dalam sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia dalam Pancasila berarti bahwa bangsa Indonesia tidak boleh terpecah dan harus bersatu. Selanjutnya, mari kita langsung masuk ke dalam materi. Arti penting persatuan dan kesatuan bagi Indonesia. Persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia bisa diartikan sebagai bersatunya berbagai bangsa dengan beragam perbedaan, agama, suku, bahasa, maupun adat istiadat yang mendiami wilayah Indonesia menjadi satu kebulatan utuh dan serasi. Persatuan dan kesatuan sangat penting bagi bangsa Indonesia agar tak mudah terpecah belah. Persatuan dan kesatuan sangat penting untuk mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan bangsa. Arti penting persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia juga melambangkan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan beraneka satu itu, yang bermakna meskipun beraneka ragam, tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa, daerah, ras, suku, bangsa, agama, dan kepercayaan. Selanjutnya, nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia yang mempunyai tujuan atau cita-cita yang sama dalam mewujudkan kepentingan nasional. Selanjutnya, ada macam nasionalisme. Yang pertama, nasionalisme sipil adalah sejenis nasionalisme di mana negara memperoleh kebenaran politik dari penyertaan aktif rakyatnya atau disebut perwakilan politik. Yang kedua, nasionalisme etis adalah sejenis nasionalisme di mana negara memperoleh kebenaran politik dari budaya asal atau etnis sebuah masyarakat. Yang ketiga, nasionalisme romantik adalah lanjutan dari nasionalisme etnis di mana negara memperoleh kebenaran politik secara semula jadi atau disebut organik hasil dari bangsa atau ras menurut semangat romantisme. Nasionalisme romantik adalah bergantung kepada perwujudan budaya etnis yang menepati idealisme romantik. Yang keempat, nasionalisme budaya adalah sejenis nasionalisme di mana negara memperoleh kebenaran politik dari budaya bersama dan bukannya sifat keturunan, seperti warna kulit, ras, dan sebagainya. Contoh yang terbaik ialah rakyat Tionghoa yang menganggap negara adalah berdasarkan kepada budaya. Yang kelima, nasionalisme kenegaraan ialah variasi nasionalisme sipil selalu digabungkan dengan nasionalisme etnis. Perasaan nasionalistik adalah kuat sehingga diberi lebih keutamaan mengatasi hak universal dan kebebasan. Kejayaan suatu negeri itu selalu kontras dan berkonflik dengan prinsip masyarakat demokrasi. Penyelenggaraan sebuah national state adalah suatu argumen yang ulung seolah-olah membentuk kerajaan yang lebih baik dengan tersendiri. Yang keenam, nasionalisme agama ialah sejenis nasionalisme di mana negara memperoleh legitimasi politik dari persamaan agama.
Walaupun begitu, lazimnya, nasionalisme etnis adalah dicampur adukan dengan nasionalisme keagamaan. Misalnya, di Irlandia, semangat nasionalisme bersumber dari persamaan agama mereka yaitu Katolik. Selanjutnya kita akan membahas kebebasan yang bertanggung jawab. Kebebasan yang bertanggung jawab berarti kemampuan seseorang dalam menentukan sikap untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain sesuai dengan minat dan bakat masing-masing berdasarkan hati nurani yang benar tanpa harus menimbulkan kerugian pada pihak lain. Kebebasan yang bertanggung jawab artinya, yang pertama bebas, kita punya hak untuk menyampaikan pendapat. Yang kedua, bertanggung jawab, artinya dalam menyampaikan pendapat kita harus memperhatikan sopan santun dan jangan sampai melanggar HAM. Jadi kebebasan yang bertanggung jawab artinya kita bebas menyampaikan pendapat dengan tetap memperhatikan norma yang berlaku. Selanjutnya, semangat persatuan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terdapat wujud cita-cita proklamasi. Cita-cita tersebut adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dalam wadah NKRI. Untuk mewujudkan cita-cita proklamasi tersebut, dibutuhkan persatuan dan kesatuan dari seluruh warga Indonesia. Alat pemersatu. Alat pemersatu bangsa merupakan alat untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia di era globalisasi mengharuskan kita untuk melestarikan alat pemersatu bangsa, agar generasi penerus bangsa tetap dapat menghayati dan mengamalkannya, dan agar intisari nilai-nilai yang luhur itu tetap terjaga dan menjadi pedoman bangsa Indonesia sepanjang masa. Kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia bukanlah hadiah dari pemerintah kolonial Belanda ataupun Jepang. Kemerdekaan Indonesia diraih melalui perjuangan panjang oleh segenap lapisan masyarakat Indonesia. 5 alat pemersatu bangsa Indonesia. Yang pertama, dasar negara Pancasila. Pancasila telah ada dalam segala bentuk kehidupan rakyat Indonesia. Sejarah bangsa Indonesia telah mencatat bahwa di antara tokoh perumus gagasan tentang dasar negara Pancasila adalah Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Dengan dibentuknya BPUPKI, bangsa Indonesia dapat secara legal mempersiapkan diri menjadi negara merdeka, merumuskan persyaratan yang harus dipenuhi bagi sebuah negara merdeka. Hal yang pertama kali dibahas dalam sidang BPUPKI adalah permasalahan dasar negara. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Sebagai bahasa nasional berarti bahasa Indonesia tidak mengikat pemakaiannya untuk sesuai dengan kaidah dasar. Bahasa Indonesia digunakan secara non-resmi, santai, dan bebas, serta yang terpenting dalam pergaulan dan perhubungan antar warga adalah makna yang disampaikan. Bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan merupakan simbol atau lambang perjuangan bangsa Indonesia. Merah dalam bendera kebangsaan Indonesia berarti keberanian melawan penjajah. Putih memiliki arti kesucian niat para pahlawan dan rakyat dalam membela dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia tercinta. 4. Lambang negara burung Garuda. Setiap simbol pada perisai melambangkan setiap ajaran Pancasila, yaitu 1. Bintang melambangkan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. 2. Rantai melambangkan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Pohon beringin melambangkan prinsip persatuan Indonesia. 4. Kepala banteng melambangkan prinsip demokrasi yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Padi dan kapas melambangkan sila keadilan sosial bagi rakyat seluruh dari Indonesia. Warna merah dan putih melambangkan warna bendera nasional Indonesia. Warna merah berarti keberanian dan warna putih berarti kemurnian. Garis hitam tebal di perisai melambangkan wilayah Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa. 5. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Alat pemersatu bangsa. Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan bangsa Indonesia yang diciptakan oleh W.R. Supratman pada tahun 1924. Lagu Indonesia Raya dinyanyikan pertama kali pada saat Hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada tanggal 17 Agustus 1945, yaitu Hari Kemerdekaan Indonesia, lagu Indonesia Raya ditetapkan sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Dasar negara Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi Indonesia yang berperan sebagai
dasar kehidupan serta pedoman hidup bersama bagi seluruh warga Indonesia, karena Pancasila merupakan perwujudan cita-cita luhur serta tujuan utama bangsa Indonesia. Pancasila telah ada dalam segala bentuk kehidupan rakyat Indonesia. Sejarah bangsa Indonesia telah mencatat bahwa di antara tokoh perumus gagasan tentang dasar negara Pancasila adalah Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Dengan dibentuknya BPUPKI, bangsa Indonesia dapat secara legal mempersiapkan diri menjadi negara merdeka, merumuskan persyaratan yang harus dipenuhi bagi sebuah negara merdeka. Hal yang pertama kali dibahas dalam sidang BPUPKI adalah permasalahan dasar dan negara. Contoh perilaku menjaga keutuhan NKRI. Perilaku positifnya memiliki sifat untuk bisa mempertahankan negara. Bisa dengan mudah menerapkan dan mengamalkan nilai Pancasila. Memelihara adanya keamanan maupun ketertiban dalam masyarakat. Karena NKRI terdiri dari banyak suku, jadi harus mampu menjaga persatuan antar suku, tidak ada bentrokan. Menghalangi DNA, mentiadakan sifat separatisme atau ingin memisahkan diri dari NKRI. Menumbuhkan toleransi yang kuat. Saya akan menjelaskan nilai-nilai dalam menjaga keutuhan NKRI. Nilai-nilai dalam menjaga keutuhan NKRI itu ada 8. Yang pertama ada religius, toleransi, semangat kebangsaan, cinta tanah air, cinta damai, rela berkorban, peduli lingkungan, dan rajin belajar. Saya akan menjelaskan nilai-nilai tersebut satu persatu secara rinci. Yang pertama ada religius. Religius yaitu mempunyai sikap dan perilaku yang patuh dan taat terhadap agama yang dianut, serta memiliki rasa toleran pada umat beragama lainnya, sehingga selalu hidup rukun dan menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Toleransi memiliki sikap dan tindakan yang menghargai setiap perbedaan, baik perbedaan suku, agama, budaya, maupun bahasa, demi menjaga keutuhan NKRI. Semangat kebangsaan memiliki cara berpikir yang selalu menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Cinta tanah air memiliki sikap yang menunjukkan rasa kesetiaan, kepedulian, dan menjunjung tinggi tanah air Indonesia. Cinta damai memiliki sikap dan tindakan yang menjunjung tinggi rasa kasih sayang antar sesama sehingga tidak terjadi pertengkaran dan negara menjadi aman dan damai. Peduli lingkungan berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam sekitarnya dan berupaya untuk memperbaiki kerusakan lingkungan yang sudah terjadi. Rela berkorban. Sikap rela berkorban ditunjukkan dengan cara membiasakan merelakan sebagian kepentingan kita untuk kepentingan orang lain atau untuk kepentingan bersama. Rajin belajar. Rajin belajar guna menguasai ilmu pengetahuan dari berbagai disiplin untuk diabdikan kepada negara. Selanjutnya, kita akan membahas norma-norma dalam menjaga dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama ada norma agama, yang kedua ada norma kesopanan, yang ketiga ada norma kebiasaan, yang keempat ada norma kesusilaan, dan yang terakhir ada norma hukum. Yang pertama kita akan membahas apa itu norma agama. Norma agama adalah norma yang bersumber dari hati nurani manusia. Maksud dari norma ini adalah kita sebagai manusia harus selalu taat beribadah dan juga menerapkan sikap toleransi guna menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua ada norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang bersumber dari kebudayaan masyarakat. Tujuan utama norma ini adalah untuk mengatur tingkah laku manusia terhadap lingkungan sekitar. Yang ketiga ada norma kebiasaan. Norma kebiasaan adalah norma yang berasal dari kegiatan kita setiap hari. Sanksi jika melanggar norma ini adalah sanksi sosial berupa teguran. Yang keempat, ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah norma yang bersumber dari hati nurani manusia. Norma ini mengatur hubungan keharmonisan antar sesama manusia. Dan yang terakhir kita akan membahas apa itu norma hukum. Norma hukum adalah norma yang harus ditaati oleh setiap lapisan masyarakat. Sanksi dari pelanggaran norma hukum sangat tegas. Sebagai contohnya, kurungan penjara. Jadi, sekian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan dalam mempertahankan keutuhan wilayah NKRI. Kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.